Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Dr. Taufikul Afkar, SPD, MPD, MAK, yang sudah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyusun dan telah menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Artatri Febriani dengan NIM 191600102 akuntansi C 2019 dengan judul penelitian pengaruh biaya kualitas dan volume penjualan terhadap laba pada PT Karom Pokpan Indonesia Tbk. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Ini adalah latar belakang dari judul penelitian saya, yaitu perusahaan yang beroperasi pastinya memiliki tujuan ingin mencapai laba atau keuntungan dari produk yang dihasilkan. Menurut Sofyan Safriha 2018, laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan saat operasi. Dengan begitu, biaya lain seperti biaya kualitas akan memiliki kaitan terhadap setiap produk dengan adanya volume penjualan yang dijualkan. Menurut Imade Narsa 2019, biaya kualitas biasanya dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Namun, Dorothea Wahyu Aryani 2018 mengatakan, pengelolaan kualitas akan membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan pengurangan biaya. Peningkatan penjualan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Sedangkan Mulyadi mengatakan, faktor yang menjadi sumber utama penghasilan selain itu biaya kualitas pada produksi juga merupakan bagian pengeluaran terbesar dari perusahaan, sehingga besar kecil hal tersebut akan menentukan tingkat laba bersih yang dihasilkan. Hal tersebutlah menjadi penentu sebuah perusahaan untuk memprediksi kondisi usaha pada masa yang akan datang, dengan ketidakpastian serta mengamati kemungkinan faktor yang dapat mempengaruhi laba. Merujuk pada paparan sebelumnya, bahwa biaya kualitas dan volume penjualan sebagai ukuran kuantitatif yang dipergunakan untuk mengukur kualitas dan pengaruhnya terhadap tingkat laba perusahaan. Maka, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh biaya kualitas dan volume penjualan terhadap tingkat laba PT Karom Pokpan Indonesia Tbk. Serta untuk mengetahui apakah dengan adanya biaya kualitas yang dikeluarkan dan volume penjualan dalam perusahaan ini akan memberikan andil terhadap peningkatan laba perusahaan atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah biaya kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap laba perusahaan PT Karom Pokpan Indonesia Tbk? Kedua, apakah volume penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap laba perusahaan PT Karom Pokpan Indonesia Tbk? Ketiga, apakah biaya kualitas dan volume penjualan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap PT Karom Pokpan Indonesia Tbk? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya kualitas terhadap laba perusahaan PT Karom Pokpan Indonesia Tbk. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh volume penjualan terhadap laba perusahaan PT Karom Pokpan Indonesia Tbk. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya kualitas dan volume penjualan terhadap laba perusahaan PT Karom Pokpan Indonesia Tbk. Manfaat penelitian.
Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dilihat dari segi universitas, yaitu manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang akuntansi biaya, khususnya yang berkaitan dengan dimensi biaya kualitas, dimensi volume penjualan, dan dimensi laba. Sedangkan untuk bagi peneliti, yaitu untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama studi di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya dengan kenyataan di lapangan, sehingga dapat menambah wawasan yang luas bagi peneliti, khususnya pada objek yang diteliti, mengenai pengaruh biaya kualitas dan volume penjualan terhadap laba perusahaan pada PT Karon Kokpan Indonesia Tbk. Selanjutnya di bab 2, telaah pustaka, terdiri dari peneliti terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, dan yang terakhir hipotesis. Peneliti terdahulu, yaitu yang pertama dengan nama dan judul penelitian dari Nur Hayati dengan judul Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Tingkat Laba Perusahaan CV Anugrah Alam di tahun 2018 dengan variabel biaya kualitas menjadi variabel pertama dan laba perusahaan menjadi variabel Y. Dengan dihasilkan variabel biaya kualitas tidak banyak dipengaruhi oleh besarnya biaya kualitas secara signifikan terhadap laba. Kedua, nama dan judul penelitian dari Aprian Kosmas Putra dengan judul Analisis Biaya Kualitas, Biaya Produksi, dan Volume Penjualan terhadap Laba Perusahaan PT Ganter Indonesia di tahun 2019. Variabel biaya kualitas menjadi variabel pertama, biaya produksi menjadi variabel kedua, dan volume penjualan menjadi variabel ketiga, dan laba perusahaan menjadi variabel Y. Dihasilkan variabel biaya kualitas, biaya produksi, volume penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba. Ketiga, nama dan judul penelitian dari Muhammad Darussalam dengan judul Pengaruh Biaya Promosi dan Volume Penjualan terhadap laba perusahaan PT Surya Raya Ruberindo di tahun 2018 dengan variabel biaya promosi menjadi variabel pertama, volume penjualan menjadi variabel kedua, dan laba perusahaan menjadi variabel Y. Dihasilkan variabel biaya promosi dan volume penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba. Landasan teori, yaitu yang pertama, biaya kualitas. Menurut Hilton dan kawan-kawan dalam Nintias dan Jurika di tahun 2018, biaya kualitas diartikan sebagai biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas untuk mengontrol kualitas dan dalam mengoreksi resiko kegagalan yang timbul. Kedua, ada golongan biaya kualitas. Menurut Ciptono dan Diana di tahun 2018, biaya kualitas dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya pencegahan, di mana suatu biaya ini yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan. Biaya ini itu meliputi biaya yang berhubungan dengan perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem kualitas. Kedua, biaya penilaian merupakan suatu yang terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan-persyaratan kualitas. Tujuan utama dari biaya penilaian ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan di sepanjang proses. Ketiga, biaya kegagalan internal merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena ditemukannya produk cacat sebelum diantar ke pelanggan. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, di mana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan karena adanya produk cacat yang ditemukan setelah barang diantar kepada pelanggan. Selanjutnya ada volume penjualan. Volume penjualan menurut Budi Darmo dalam Hartini di tahun 2020, yaitu total penjualan yang didapat dari komoditas yang diperdagangkan dalam suatu masa tertentu. Jadi, mengenai volume penjualan itu sendiri menjadi ukuran yang menunjukkan banyaknya produk atau jasa yang telah dijual oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laba itu biasanya itu biaya, harga jual, volume penjualan, di mana biaya sendiri itu biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Kedua, harga jual.
Harga jual, produk atau jasa akan mempengaruhi biaya volume penjualan produk yang bersangkutan. Ketiga, volume penjualan. Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi atas jasa tersebut. Nah, dari pengertian laba itu sendiri, laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan usahanya. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba bersih. Menurut Harry 2018, laba bersih adalah laba sebelum pajak penghasilan yang dikurangkan dengan pajak penghasilan. Berikut adalah rumus untuk menghitung laba bersih, yaitu laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka konseptual yang dapat menjadi landasan dalam penelitian. Kerangka konseptual ini dibuat dari penelitian-penelitian yang relevan dan bersumber dari penelitian terdahulu. Sehingga dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut. Dilihat dari biaya kualitas menjadi variabel pertama menunjukkan hipotesis pertama secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih atau variabel Y. Kedua, volume penjualan menjadi variabel kedua menjadi hipotesis kedua yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y atau laba bersih perusahaan. Kemudian dua-duanya menunjukkan biaya kualitas dan volume penjualan secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih atau variabel Y dengan keterangan di bawah ini. Selanjutnya, hipotesis. Menurut Ari Kunto dalam Saputra di tahun 2019 mengemukakan bahwa hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut hanya bersifat sementara yang nantinya akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis pertama, yaitu signifikan biaya kualitas berpengaruh terhadap laba perusahaan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2021. Hipotesis kedua, signifikan volume penjualan berpengaruh terhadap laba perusahaan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2021. Hipotesis ketiga, signifikan secara simultan biaya kualitas volume penjualan terhadap laba perusahaan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2021. Pada bab 3, metodologi penelitian terdiri dari rancangan penelitian, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional variabel, dan yang terakhir, teknik analisis data. Selanjutnya, rancangan penelitian. Di dalam menyusun sebuah penelitian, diperlukan adanya rancangan penelitian agar penelitian tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Mengingat kebutuhan penelitian sangatlah kompleks sehingga perlu dilakukan secara matang untuk mempersiapkannya. Dalam rancangan penelitian, peneliti melakukan penelitian dalam metode kuantitatif. Berikut ini adalah rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti, yaitu variabel independennya, yaitu biaya kualitas menjadi variabel pertama, volume penjualan menjadi variabel kedua. Sedangkan variabel dependennya itu laba perusahaan atau variabel Y. Sehingga didapatkan populasi yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan laporan keuangan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk dan menggunakan sampel laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda, pengujian hipotesis, uji T dan uji F, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang didapat dan dapat disimpulkan dan diberi saran. Selanjutnya, pada populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pendapat tersebut, populasi penelitian yang didapatkan yaitu laporan keuangan perusahaan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk. Selanjutnya, sampel.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, di mana menurut Sugiono mengemukakan bahwa teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu selama periode pengamatan di tahun 2017 sampai 2021. Laporan keuangan perusahaan atau data yang diinginkan telah tersedia di Bursa Efek Indonesia dan telah dipublikasikan. Dan terakhir, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan dokumentasi untuk mengumpulkan sebuah data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiono di tahun 2018, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Adapun sebuah data yang dikumpulkan yaitu melalui metode dokumentasi adalah mengenai laporan keuangan perusahaan di tahun 2017 sampai dengan 2021 pada perusahaan PT Karun Pokpan Indonesia. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel. Menurut Sugiono di tahun 2019, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada variabel ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah biaya kualitas, volume penjualan. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya sebuah variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah laba perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Sugiono 2019, teknik analisa data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang pertama, analisis regresi linear berganda, di mana teknik analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan rumus seperti variabel Y sama dengan konstanta ditambah variabel pertama ditambah variabel kedua dan variabel ketiga. Kedua, uji hipotesis. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen variabel pertama, variabel kedua secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Selanjutnya, uji T. Uji T dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kriteria apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Terakhir, teknik analisis data uji F. Menurut Ghazali di tahun 2018 mengatakan bahwa uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang dimiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai signifikan kurang dari 0,05 artinya model penelitian layak digunakan, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya penelitian tidak layak digunakan. Sekian presentasi dari saya mengenai penelitian yang saya susun dan saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.